Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Al Fauzin. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya tamu yang istimewa, yang wajahnya pastinya sudah tidak asing lagi karena sering muncul di layar kaca dengan peran-perannya yang cukup membuat penontonnya kadang suka gregetan gitu ya. Penasaran siapa dia? Mari kita langsung saja sapa tamu kita. Assalamualaikum Ayah Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast Al Fauzin. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu Ya, Fitri baik. sehat? Alhamdulillah sehat selalu, Alhamdulillah. bahagia selalu pastinya ya Ayah ya. Oh iya, harus dong. Iya. Nah, sebenarnya tertarik juga sih pingin ngobrol tentang yaitu peran-perannya gitu ya, dulu penasaran gitu. Tapi sayangnya untuk saat ini kita pingin ngobrolin hal yang lain nih Ayah nih. Yang iya. ya boleh ya kita ngobrol-ngobrol temanya mengenai teknologi dan pendidikan. Oke? Nah, oke, mungkin langsung saja pingin tahu nih kalau untuk bagaimana menurut Ayah Geri teknologi ya berperan dalam kapasitas Ayah sebagai orang tua nih di zaman sekarang ini. Mungkin bisa sharing? Teknologinya seperti apa dulu yang dimaksud? Apakah berupa dari HP atau laptop atau media atau kalau dari keseluruhan sih secara seluruh sangat berpengaruh ya kalau di zaman sekarang. Karena kalau di zaman kita dulu kan nggak ada yang namanya seperti ini ya. Lebih mudah aja gitu kalau mencari segala sesuatu tentang pendidikan, kita tinggal mau cari apa, tinggal searching, kemudian kita bisa pelajari bersama, gitu, berbagi dengan anak. Itu menurut saya. Iya. Nah, kalau sejauh mana nih teknologi tersebut berperan atau berpengaruh ke Ananda? Kalau boleh tahu, Anandanya ada yang mungkin usianya sudah besar, kemudian sampai yang kecil mungkin kan itu berbeda-beda gitu ya. Dari yang anak pertama mungkin sudah lebih awal gitu mengalaminya gitu. Itu berpengaruhnya sejauh apa, Ayah? Kebetulan kalau anak yang pertama itu sudah besar, umur 24 tahun, sama yang paling kecil itu umur yang 6 tahun. Pengaruhnya terhadap mereka ya sangat banyak gitu, karena di zaman sekarang kan ya baik lagi, di zaman sekarang semua dengan teknologi, sedikit-sedikit teknologi, apapun itu. Ya, tapi kalau kita ngomong pendidikan juga banyak sekali dan gampang. Ya kan, kalau kita mau akses ke Mendikbud juga bisa. Jadi mencari tahu semua tentang pelajaran juga bisa. Sangat mudah aja jadinya gitu loh untuk bisa mengakses tentang pelajaran-pelajaran, tentang pendidikan di luar seperti apa, compare-nya ke Indonesia seperti apa, gitu, efeknya seperti apa, itu sangat membantu sekali. Untuk pengawasannya sendiri nih terhadap penggunaannya, Ayah nih selaku ayah gitu loh. Untuk pengawasannya sendiri mungkin ada triknya atau mungkin tipsnya gitu, pengawasan ke ananda-anandanya ya gitu. Kan biasanya di teknologi sekarang itu sudah ada platformnya masing-masing ya, kayak umur yang sekian ada untuk umur yang sekian, yang untuk umur masih SMA, SMP, SD, TK itu kan ada masing-masing platformnya, terus yang kuliah juga ada, jadi ada untuk mereka masing-masing gitu, nggak bisa dicampur, jadi kita lebih aman lah sekarang dibanding kita harus setiap saat
melihat, wah ini orang belajar apa enggak, atau melihat yang lain lah. Gitu. Aman sih, lebih apa ya, lebih mudah sih. Makanya kalau teknologi sekarang itu lebih dimudahkan lah kita. Tapi jangan sampai kita juga menghilangkan tradisi yang sudah ada. Karena kan teknologi tidak mengajarkan kedekatan orang tua kepada anaknya, bagaimana. Dan orang-orang itu kan tidak semua sama mendidiknya seperti apa gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan dengan yang lain. Mereka punya porsinya masing-masing gitu. Ya. Nah, apa perbedaan yang terlihat dengan adanya teknologi saat ini seperti itu, Ayah? Perbedaannya sangat jauh ya. Pertama karena jelas sekali teknologi, saya balik lagi, dimudahkan segala sesuatunya untuk kita supaya bisa belajar. Jadi tidak harus, kalau di zaman dulu kita kan mau belajar itu harus ke rumah teman, ngerjain sama-sama ya kan, kayak bikin grup, itu jauh-jauh rumahnya, yang harus berusaha setengah mati, maksudnya dengan apa ya, effort yang sangat lumayan lah. Kalau di dulu itu nggak kayak seperti sekarang, perbedaannya jauh sekali gitu. Jadi sekarang tinggal kita buka teknologi, kita lihat, kita searching, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Gitu. Maksudnya, oh ini tentang pendidikan ini, oh pendidikan itu, seperti itu. Jauh perbedaannya. Ya dulu effortnya, usahanya itu ya bagus, karena mendidik kita juga, mental kita juga menjadi kuat gitu loh. Maksudnya ya apa-apa harus mandiri, cari, berusaha. Di zaman sekarang kan sudah semuanya semakin wah lah pokoknya. Susah ditaruh dengan kata-kata daripada saya salah kata, dengan wah aja. Jika dikaitkan dengan saat ini nih Ayah, nah untuk ya bagaimana peran teknologi ini menurut Ayah sendiri? Mungkin mirip-mirip lah Ayah sama pertanyaan sebelumnya gitu. Sama seperti yang saya bilang tadi juga, kedekatan antara orang tua ke murid dan guru ke murid itu akan jadi kurang apa ya, dekat karena adanya teknologi. Tapi yang kita perlukan yang kedekatan sosialnya itu juga harus perlu gitu loh, dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, bagaimana silaturahminya seperti apa, itu yang tidak ada di teknologi, yang kita tidak bisa masukkan di teknologi karena kan memang itu di luar lah ya, tidak bisa dijangkau karena kan saya bilang orang-orang itu berbeda semua ya kan. Kalau teknologi mungkin untuk secara pendidikan pelajarannya itu iya, secara pelajaran, secara apa yang kita mau cari tahu untuk supaya kita lebih mencari solusi-solusinya yang lebih bagus, ya mungkin. Tapi kalau untuk sosialisasinya, ya tidak bisa. Itu harus dilakukan dengan real. Gitu. Pendekatannya juga harus real. Gitu. Mungkin kedekatan emosional atau bondingnya yang kurang ya, gitu jadi, ya ya. Kalau kata-kata anak sekarang ansosial. Ansos, kurang. Okay. Nah, menurut kalau saya, sendiri, pemikiran saya adalah suatu hari nanti serem nggak sih kalau kita semua digantikan dengan teknologi dan tidak punya kerjaan? Itu aja sih. Kalau kita selalu mendukung teknologi selalu di depan, nanti takutnya seperti itu menurut saya. Gitu. Sekarang kan sudah mulai kelihatan sekali orang-orang seperti itulah. Takutnya nanti guru tidak ada kerjaannya, kita juga tidak ada kerjaannya, semua mengandalkan teknologi. Itu kan kekhawatiran itu yang selalu saya pikirkan juga sebenarnya. Gitu, bahwasannya dengan adanya teknologi seperti ini kita tidak jadi malas, tidak jadi kebawa dengan suasana teknologi, karena teknologi sangat memanjakan kita ya. Apa-apa tinggal nyari, apa-apa tinggal nyari. Padahal belum tentu kebenarannya itu benar. Jadi baik lagi memang kedekatan
kita kepada murid, kepada anak, itu juga harus lebih diperhatikan. Karena teknologi buat saya hanya pendamping aja. Nggak bisa sekarang diandalkan juga, tidak bisa. Menurut saya. Gitu, Ibu Fitri. Ya, berarti kira-kira ada kekhawatiran gitu sebagai orang tua dalam penggunaan teknologi untuk anak Anda ya, terutama berarti ada kekhawatiran juga nggak ya, kira-kira? Ya, kekhawatirannya yang barusan saya bilang, maksudnya dengan jadi kita tidak terbawa dengan suasana teknologi ini terlalu dalam. Ya, kalau sudah terlalu dalam nanti bisa jadi malas salah satunya. Malas. Jadi apa-apa tidak mau jadi jarang keluar dari rumah, tidak mau bersosialisasi dengan yang lain, tidak mau berbagi gitu. Yang ada cuma mau main aja. Kalau zaman dulu kan kita itu belajar gitu, pasti dipandu dengan orang tua. Walaupun kita belajar di rumah teman, pasti orang tuanya ya duduk di meja gitu kan, meja makan ngeliatin gitu. Dipelototin, ayo sudah belajar belum? Main itu nanti ada harinya, itu di hari Sabtu atau nggak Minggu gitu. Kalau sekarang kan sudah enak sekali, maksudnya jangan sampai terlena dengan namanya teknologi. Terima kasih Ayah sudah hadir di podcast Al-Fauzin, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan padatnya aktivitas ya pastinya ya. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak bosan lagi, atau mungkin bisa datang langsung nih ke sekolah Al-Fauzin untuk sharing yang dengan tema yang lainnya lagi. Sehat-sehat terus, sukses terus, untuk keluarga juga sehat terus pastinya ya Ayah. Untuk keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di podcast Al-Fauzin. Waalaikumsalam.